bertemu lagi dengan Miss di sini. Kita masih dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas struktur dan fungsi jaringan penyusun pada organ tumbuhan. Akar. Akar lembaga atau radikula adalah akar yang pertama sekali muncul dari embrio di dalam biji. Pada tumbuhan dikotil, akar lembaga akar menjadi akar tunggang. Sedangkan pada tanaman monokotil, akar lembaga itu mati dan akan membentuk yang namanya akar-akar yang berukuran sama yang dikenal dengan nama akar serabut. Fungsi akar sendiri adalah menambatkan tumbuhan pada tanah untuk menyerap air dan unsur hara, untuk mengalirkannya ke batang dan menyimpan cadangan makanan. Struktur jaringan penyusun akar mulai dari jaringan luar sampai ke bagian dalam. Yang pertama, jaringan yang terluar adalah epidermis. Setelah epidermis, kita ketemu jaringan korteks. Setelah korteks, kita bertemu dengan jaringan endodermis. Di dalam jaringan endodermis tersimpan yang namanya stele atau selindir pusat, di mana ini isinya adalah jaringan vaskular, yaitu ada xilem dan juga floem. Struktur jaringan pada akar. Yang pertama adalah epidermis akar, di mana selnya rapat, dinding selnya tipis dan bersifat semi permeabel untuk memudahkan dilewati air dan juga unsur hara pada tanah. Namun, semakin ke jauh dari ujung akar, maka epidermis semakin tebal dan bersifat impermeabel. Yang kedua adalah korteks atau kulit pertama dari akar yang terdiri dari lapisan berdinding tipis dan mempunyai ruang antar sel. Pada lapisan korteks yang paling dalam, ini akan berubah menjadi jaringan endodermis. Endodermis. Sel-sel endodermis tua itu akan mengalami yang namanya penebalan yang tersusun dari zat gabus atau suberin membentuk titik-titik gabus yang disebut sebagai pita Kaspari. Pita Kaspari biasanya berbentuk seperti huruf U. Namun, di antara sel-sel endodermis tua ada yang tidak mengalami penebalan. Ini untuk menjaga agar air tetap dapat masuk melalui selender pusat. Sel-sel endodermis yang letaknya segaris dengan xilem tidak akan mengalami penebalan, disebut juga sebagai sel peresap atau sel penerus. Berikutnya adalah stele atau selindir pusat, merupakan bagian yang terdalam dari akar, di mana stele terdiri dari yang namanya perisker atau perikambium. Sel-sel perisker yang letaknya segaris dengan xilem ini nanti akan berubah menjadi jaringan meristem sehingga akan membelah ke arah luar dan terbentuklah percabangan pada akar. Berikutnya ada fasis yang berisi berkas pembuluh angkut yang terdiri dari xilem untuk mengangkut zat hara dan juga mineral pada tanah, dan juga floem yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Jaringan penyusun terakhir pada akar adalah jaringan parenkim, merupakan jaringan pengisi di daerah antara fasis. Batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah yang berfungsi untuk menopang daun, bunga, dan juga buah. Pada batang, tempat munculnya daun disebut sebagai buku atau nodus, di mana setiap nodus itu terdiri dari beberapa jumlah daun, bisa 1, 2, atau lebih. Batang dikotil berasal dari meristem apigal yang selnya senantiasa membelah, menyebabkan batang tumbuh menjadi tinggi dan dikenal dengan istilahnya titik tumbuh. Bila dibuat sayatan melintang, ya kita lihat susunan jaringan daripada batang mulai dari luar ke dalam adalah epidermis, korteks, endodermis, dan juga stele. Struktur jaringan tumbuhan yang pertama pada batang dikotil adalah epidermis, merupakan lapisan yang paling luar yang berbatasan langsung dengan udara.
Pada bagian ini mengalami penebalan dari zat gabus atau yang namanya kutikula, sehingga membentuk yang namanya lensa yang kita kenal dengan istilahnya lentisel, yang berfungsi untuk pertukaran gas dan juga penguapan. 2. Korteks. Bagian luar yang paling dekat dengan epidermis tersusun atas jaringan kolenkim, sedangkan makin ke dalam tersusun dari jaringan parenkim. Korteks tersusun rapat dan mempunyai ruang antar sel. Bagian korteks yang paling dalam disebut sebagai phloeterna. Pada batang dikotil muda, lapisan ini berisi zat tepung yang disebut sebagai sarung tepung. Pada bagian phloeterna juga mengalami penebalan yang disebut dengan lapisan endodermis, terdiri dari yang namanya pita kaspari. Pada tumbuhan sukulen yang tumbuh pada padang pasir, terdapat jaringan penyimpan air pada korteks dan juga emperlurnya. Contohnya pada golongan kaktus atau Cactaceae. Jadi, endodermis pada tumbuhan Gymnospermae itu tidak mengandung zat tepung, hanya pada tumbuhan Angiospermae. Stele atau selinder pusat. Lapisan yang paling luar stele itu disebut sebagai periskele atau dikenal juga dengan perikambium. Di bagian dalam terdapat parenkim empelur dan juga ikatan pembuluh yang terdiri dari xilem dan floem yang tersusun secara kolateral. Pada batang muda, kambium hanya terdapat di antara xilem dan floem disebut kambium intrafasikuler, sedangkan perkembangan selanjutnya pada daerah parenkim juga berubah menjadi yang namanya kambium yang disebut sebagai intrafasikuler. Pada bagian ini juga terdapat yang namanya empelur. Empelur biasanya berwarna putih atau coklat pucat dan menjadi gelap jika sudah tua. Empelur terdapat di sekitar jaringan pengangkutan, berbentuk seperti jari-jari yang dikenal dengan namanya jari-jari empelur. Pada beberapa tumbuhan seperti rumput dan bambu, empelur berbentuk rongga memanjang yang berisi udara, sedangkan pada tumbuhan sagu empelur mengandung yang namanya pati. Batang monokotil. Batang monokotil berasal dari yang namanya jaringan meristem apikal, di mana pada jaringan ini akan berkembang menjadi bakal daun, tunas ketiak, dan juga epidermis. Pada bagian ini terdapat yang namanya meristem perifer yang berisi ikatan pembuluh. Pada batang monokotil, epidermis dilengkapi dengan stomata dan juga bulu-bulu. Di bawah epidermis terdapat korteks. Setelah korteks terdapat yang namanya stele dengan ikatan pembuluh bertipe kolateral tertutup karena tidak ada kambium di antaranya. Dengan jumlah ikatan pembuluh yang banyak, dan pada bagian ini juga terdapat yang namanya empelur. Daun. Daun adalah organ tumbuhan untuk memproduksi bahan makanan. Organ yang paling luas permukaannya sehingga menyerap energi cahaya matahari sebesar-besarnya. Terdapat dua tipe daun, satu tipe dorsiventral dan satu tipe isobilateral. Tipe dorsiventral memiliki jaringan palisade hanya pada bagian sisi atas daun, sehingga warna daun pada bagian atas itu lebih hijau daripada bagian bawah. Biasanya ini terdapat pada tumbuhan dikotil. Sedangkan yang kedua, tipe isobilateral, memiliki struktur seragam antara permukaan atas dengan permukaan bawah, di mana daun tumbuh secara vertikal. Biasanya ini terdapat pada daun tumbuhan monokotil. Struktur utama jaringan daun terdiri dari epidermis yang terletak pada bagian permukaan atas dan bawah daun. Pada permukaan bawah daun terdapat lapisan kutikula untuk mencegah penguapan yang disebut dengan stomata. Dengan adanya stomata, kita dapat membedakan beberapa tipe daun. Jika terdapat stomata di bagian atas dan bawah daun disebut tipe amfistoma.
Jika stomata hanya terdapat di bagian bawah daun, disebut hipostoma. Sementara jika stomata hanya terdapat di bagian atas daun, disebut sebagai tipe epistoma. Tumbuhan yang terapung itu mempunyai stomata di bagian atas daun. Jaringan kedua adalah jaringan parenkim yang terletak di bawah epidermis, dibedakan menjadi parenkim palisade dan juga parenkim spons, di mana terdapat yang namanya mesofil yang mengandung klorofil. Ketiga, ikatan pembuluh atau stele yang terdiri dari xilem dan floem. Biasanya terdapat di daerah tulang-tulang atau urat daun yang nampak menonjol pada bagian permukaan bawah daun. Ikatan pembuluh ini merupakan lanjutan dari ikatan pembuluh batang dan akan berakhir pada bagian tepi daun. Di sana terdapat yang namanya celah yang disebut sebagai celah histoda.